Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Sekarwangi dengan NIM 860352082 jurusan PGSD. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar di dalam pendidikan itu mempunyai arti sebagai dasar atau tiang atau fondasi utama yang menopang sistem pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini dia itu sebagai fondasi utama untuk membentuk proses belajar, karakter, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Ya, agar tujuannya pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Layaknya seperti bangunan, yang bangunan itu pastinya ada tiang, ada fondasi yang membuat bangunan tersebut tetap kokoh. Nah, kalau bangunan ini tanpa fondasi, ya maka bangunan tersebut akan roboh. Sama seperti pendidikan, di dalam pendidikan juga itu butuh yang namanya fondasi. Dan fondasi di dalam pendidikan itu bisa disebut dengan pilar. Nah, dengan adanya pilar pendidikan ini, ya tentunya pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ki Hajar Dewantara mengungkapkan ada 3 prinsip utama di dalam pendidikan. Yang pertama, ing ngarso sentulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Artinya, guru itu harus memberikan contoh dan teladan yang baik untuk peserta didik, baik itu dari sikap, perilaku, maupun cara berbicaranya. Yang kedua, ing madia mangun karso, yang artinya di tengah itu memberi semangat. Maksudnya seorang guru itu tugasnya tidak hanya mengajar, tetapi juga harus mendampingi, memberi motivasi, dan membangun semangat siswa di dalam belajar. Yang ketiga, tut uri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Nah, jadi guru itu harus senantiasa memberi dukungan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan peserta didik menurut potensi yang dimilikinya. Nah, ketiga prinsip tersebut itu masih sangat relevan di era digital saat ini. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dalam pendidikan, seperti pembelajaran daring, bisa mengakses informasi secara luas, dan lain sebagainya. Namun, di samping itu, ada juga tantangan yang dihadapi peserta didik. Contohnya seperti penggunaan gadget yang berlebihan, gadget hanya digunakan untuk hiburan, kemudian mudah terpengaruh dengan informasi negatif, dan mungkin banyaknya siswa yang dalam interaksi sosial itu menurun karena terlalu sibuk bermain gadget. Mereka lebih memilih gadget daripada berinteraksi langsung dengan teman sebayanya. Dalam kondisi seperti ini, pastinya guru memiliki peran yang sangat penting. Guru perlu menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak, sesuai prinsip ing ngarso suntulodo, dan guru juga perlu membangun semangat belajar siswa dengan mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan interaktif sesuai prinsip ing madia mangun karso. Dan juga di dalam prinsip tut uri handayani, guru harus selalu memberikan dorongan kepada siswa untuk bisa menjadi siswa yang mandiri, berpikir kritis, dan memiliki karakter yang baik. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk anak SD itu bisa dengan guru memanfaatkan bantuan dari Bapak Prabowo Subianto yang berupa smartboard, yang itu termasuk teknologi yang bisa dimanfaatkan guru dalam pembelajaran. Gunakan smartboard itu untuk video edukasi, kuis online, atau permainan yang dibalut dengan pembelajaran. Dengan seperti itu, menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu masih sangat penting untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan itu tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan kemampuan siswa di tengah situasi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan menerapkan prinsip pendidikan tersebut, peserta didik diharapkan tidak hanya cerdas di dalam akademik, tetapi juga memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Baiklah teman-teman, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Banyak kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.